Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Irsyad. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk tulisan dengan judul Integrasi Rule-Based System dan Machine Learning pada aplikasi Fraud Protection System dalam sektor perbankan. Kita bisa langsung masuk ke background. Nah, ini dengan maraknya serta pesatnya perkembangan teknologi, selain memberikan efisiensi dari bagaimana kita bisa melakukan transaksi secara online, nah hal ini juga membawa risiko yang signifikan terhadap penipuan finansial ataupun fraud yang mana dapat datang dari internal maupun eksternal institusi itu sendiri. Nah, kegiatan fraud ini tidak hanya memberikan dari sisi ekonomi, namun bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Lalu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berkembangnya pola-pola fraud ini, yaitu dengan diintegrasikan melalui machine learning, di mana kita bisa mendeteksi anomali, pola, serta aturan aktivitas fraud secara efisien dibandingkan dengan pendekatan konvensional ataupun berpatokan hanya dengan parameter urgensinya. Dalam Indonesia ini menyikapi tantangan dari ancaman fraud tersebut, lembaga OJK pun juga sudah mengeluarkan ketentuan serta SKSE terkait bagaimana suatu instansi harus menerapkan manajemen risiko serta melakukan mitigasi risiko fraud seperti itu dalam transaksi elektronik dari berbagai channel seperti BI Fast, lalu RTGS. Nah, dengan landasan tersebut, maka hadirnya satu sistem fraud detection system ini atau FDS diharapkan dapat mengikuti perkembangan pola fraud secara real time untuk lalu menganalisis bagaimana pola transaksi nasabah, apakah itu melancang atau keluar dari jalur behavior normalnya seperti itu. Adapun tujuan untuk pengembangan alat ini atau aplikasi ini sehingga adanya solusi yang dapat mendeteksi pola fraud lebih dini dan sifatnya prediktif untuk melihat perkembangan pola-pola fraud ke depannya. Untuk metodologinya sendiri dapat menggunakan SDLC yang mana mencangkup perencanaan, requirement, kemudian topologi, data flow-nya itu seperti apa, pengembangan yang harus didampingi juga dengan vulnerability assessment, penetration testing, yang nantinya akan dilakukan post implementation review, sehingga ujung dari aplikasi ini itu dapat teroptimal untuk memberikan deteksi yang diberikan. Untuk parameternya sendiri ada macam-macam yang dapat digunakan sebagai bagaimana kita mendeteksi suatu pola fraud. Nah, salah satunya itu frekuensi transaksi, itu seberapa besar transaksi itu terjadi dalam suatu waktu, interval, jeda antar satu transaksi dengan yang lain, lokasi, jadi itu bisa di hasil dari transaksi API-nya itu bisa kita kirimkan si user ini melakukan transaksi dari mana, timestamp, nominal, serta indikasi-indikasi lainnya. Nah, selain menggunakan parameter, lalu list, suspicious list yang sudah dirancang maupun didapat dari regulator seperti itu,
Nah, kita juga bisa mengintegrasikan dengan graph database untuk kita bisa melihat nih relasi antar entitas, baik itu sender maupun receiver, yang terindikasi fraud, sehingga kita tidak hanya dapat melihat arah fraud ini dalam satu entitas, namun bisa dalam bentuk jaringan seperti itu. Apakah memang ada kelompok-kelompok tertentu maupun aktor-aktor lain yang terlibat yang sebenarnya belum kita discover sebenarnya. Hasilnya bagaimana? Nah, dengan integrasi machine learning ini, aplikasi dapat menjadi lebih adaptif dan dinamis untuk mendeteksi pola fraud dengan parameter yang semakin beragam. Fitur sendiri nanti juga dapat digunakan sebagai sandbox, sehingga kita bisa tuning parameter-parameter maupun pola-pola yang sebelumnya belum ditemukan gitu. Jadi dapat lebih prediktif dia dan lebih efisien juga untuk mendeteksi pola-pola yang sudah ada. Karena sifatnya unattended dan unsupervised. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada parameter saja. Oke. Mungkin cukup sekian. Berikut untuk referensi dari tulisan yang dibuat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.